فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما بعد إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita setiap harinya yang kita tegakkan bainal maghrib wal isya di masjid kita ini, dari satu tulisan berjudul Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin, kumpulan yang sahih berdasarkan dalil, yakni Quran dan hadis, pada materi pengesaan Rabb semesta alam, sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan malam sebelumnya, sekitar 2 pertemuan, setelah kita selesaikan judul bab Al-Hukmu Lillah, hukum adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Allah yang menentukan, Allah yang memutuskan, Allah yang menghukumi. Beliau bawakan kepada kita 2 ayat dan juga 2 hadis. Kemudian pada pertemuan kita malam hari ini kita akan ambil judul bab baru. Langsung saja kita baca kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri sang penulis. Semoga Allah menjaga beliau. Bab Alimul Ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Alimul Ghaib, ini salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ilmu gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dia yakni Allah tidak menampakkan ilmu gaib dia tersebut kepada seorang pun. Pertama-tama tentang judul bab ini, Alimul Ghaib, bagian daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ilmu gaib. Allah yang mengetahui perkara yang gaib, dan Allah tidak memberitahukan, tidak menampakkan, tidak memperlihatkan ilmu gaib ini kepada seorang pun. Dari ayat dari surat Al-Jin. Lanjutan ayatnya penting untuk dibaca. Illa man irtada mir rasulin, kecuali siapa yang dia, yakni Allah ridhoi dari kalangan para rasul, dari seorang rasul. Nah, dari ayat ini sekaligus boleh jadikan sebagai judul bab yang kita akan kaji adalah tentang ilmu gaib, bagian daripada hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada beberapa dalil beliau bawakan kepada kita, beberapa ayat di pembuka dalil ada sekitar 4, 5 dengan judul bab sekaligus. Kemudian juga ada sekitar 3 hadis, ya semuanya merupakan landasan hukum dalam judul bab ini. Barakallahu fikum jami'an. Pertama-tama kita hendaknya mengetahui bahwa ilmu berdasarkan kategorinya terbagi menjadi 2. Ilmu berdasarkan kategorinya terbagi menjadi 2. Yang pertama namanya ilmu ma'lum, ilmu yang diketahui, ilmu yang Allah bagikan kepada hamba-hambanya. Nah, kemudian yang kedua namanya ilmu mafqud. Ilmu mafqud artinya ilmu yang tidak diketahui. Ilmu yang hanya Allah mengetahuinya, dan inilah yang disebutkan dengan ilmu gaib. Ilmu gaib. Kita ulangi. Pembagian ilmu secara kategori terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ilmu maklum, ilmu yang diketahui. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada hamba-hamba relatif. Ada orang yang memiliki banyak ilmu, ada juga yang sedikit ilmu, ada juga bahkan yang tidak punya ilmu, dijuluki dengan jahil. Dalam kategori ilmu yang satu ini. Kemudian yang kedua ilmu mafqud, ilmu yang tidak diketahui, artinya Allah tidak bagikan kepada siapapun.
Dan disinilah yang sedang kita kaji, istilahnya ilmu gaib. Ilmu gaib. Mengingkari tentang ilmu maklum. Ilmu maklum artinya adalah ilmu yang Allah bagikan kepada hamba-hambanya, ilmu syariat, ilmu kitab, ilmu sunnah. Mengingkari ilmu maklum, hukumnya tidak boleh. Sama saja mengingkari kitab, mengingkari sunnah. Sebagaimana juga mengaku-ngaku ilmu gaib, hukumnya juga tidak boleh, bahkan sampai pada tingkatan kekufuran. Nah, mengaku-ngaku memiliki ilmu gaib juga hukumnya tidak boleh. Jahil terhadap ilmu maklum tercela, namun jahil terhadap ilmu mafqud, ilmu gaib tidak tercela. Karena Allah tidak bagikan kepada hamba-hambanya. Kita ulangi tentang dua kategori ilmu tersebut, penting untuk disebutkan, penting untuk dikaji, karena jangan sampai kita terjerumus dalam konsep pemahaman ilmu atau pembagian berdasarkan kategorinya ini. Ilmu ada dua, yang pertama namanya ilmu maklum, ilmu yang Allah bagikan kepada hamba-hambanya, ilmu syariat diantaranya. Ilmu yang kedua namanya ilmu mafqud, ilmu yang hilang, artinya ilmu yang Allah tidak berikan kepada hamba-hambanya, ilmu yang hanya Allah mengkhususkan dirinya dengannya. Bahasa syariat namanya ilmu gaib. Nah, kemudian dari pembagian ini kita bangun pondasi penting untuk diketahui dan dilaksanakan bersama, bahwasanya mengingkari ilmu maklum terlarang, tidak boleh untuk mengingkari ilmu kitab, tidak boleh untuk mengingkari ilmu sunnah, tidak boleh untuk jahil akan ilmu kitab, tidak boleh untuk jahil akan ilmu sunnah. Adapun ilmu gaib terlarang untuk mengaku-ngaku, tidak boleh untuk mengakui bahwasanya aku memiliki ilmu gaib ini dan itu. Karena ini sama saja merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Jahil terhadap ilmu maklum tercela, namun jahil terhadap ilmu gaib bukan masalah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dirinya dengan ilmu gaib tersebut. Bahkan bisa sampai pada tingkatan kekufuran ketika mengaku-ngaku ilmu gaib. Sebelum kita masuk pada konsep ilmu gaib, Allah Subhanahu wa taala juga disifati dengan Al-Alim. Secara global Allah Al-Alim, mengetahui. Mengetahui. Ilmu gaib bagian daripada kandungan makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Al-Alim artinya mengetahui. Yang Maha mengetahui. Dari sinilah ada mumayyizat, karakteristik, identitas, perbedaan antara ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Karena makhluk atau manusia juga disifati dengan alim, disifati dengan mengetahui. Disifati dengan mengetahui. Maka yang ada di kalangan manusia dikategorikan alim atau ulama karena dia punya ilmu. Namun harus dibedakan bahwasanya ilmu Allah dan ilmu makhluk tentunya berbeda. Di mana saja letak perbedaannya? Agar supaya jangan orang merampas hak ilmu atau yang Maha mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya adalah barakallahu fikum jami'an, manusia dilalui atau dia pernah tersentuh dengan ketidaktahuan dan akan dilewati dengan kelupaan. Artinya ilmu makhluk mungkin sekarang dia tahu, namun sebelumnya dia tidak tahu. Dia jahil. Dia jahil. Artinya ilmu yang ada pada makhluk adalah ilmu yang tarik, muncul. Berbeda dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah tidak didahului dengan kejahilan, tidak akan tersentuh dengan kelupaan. Di sini letak perbedaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim menerangkan tentang qadrat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi manusia. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami sodorkan amanat ini kepada bumi, langit dan gunung-gunung. Syariat, pembebanan syariat Allah sodorkan pertama kali kepada gunung, kepada langit, kepada bumi.
Fa abaina ay yahmilnaha, namun mereka enggan untuk memikulnya. Wa hamalahal insan, justru manusialah yang memikul pembebanan syariat tersebut. Kemudian Allah terangkan hakikat daripada kodrat manusia, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia adalah zalum. Sigo mubalagha daripada zalim, banyak mendolimi. Jahul, sigo mubalagha daripada kata jahil, banyak bodohnya. Hukum asalnya dia bodoh. Demikian juga dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang asal muasal manusia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi manusia berasal dari ketidaktahuan. Mungkin setelah itu dia belajar memiliki ilmu, namun perlu diketahui ilmu yang ada pada manusia namanya thori, muncul, baru ada. Sebelumnya adalah dia jahil. Demikian juga ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan tersentuh dengan kelupaan. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah atau Rabb engkau tidak lupa. Sedangkan manusia akan tersentuh ilmu mereka dengan yang namanya kelupaan. Kemudian satu hal penting juga berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ini datang banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu, tak terhalangi ruang dan juga waktu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu, tak terhalangi ruang dan waktu. Dan itu banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menerangkan tentang jati dirinya akan ilmu pengetahuan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Wahai Rabb kami, sungguh Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan serta apa yang kami nampakkan. Bahkan kami sembunyikan pun Allah tahu. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama, dan tidak satu pun tersembunyikan baik itu yang di langit dan di bumi. Allah mengetahui segala sesuatu. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha bikulli syai'in alim." Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Gambaran tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya seandainya ada rombongan semut yang hitam berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, mungkin kita tidak lihat, mungkin kita tidak tahu, mungkin kita tidak mengerti, namun Allah mengetahuinya. Berapa jumlahnya, mana saja jenis kelamin jantan dan betinanya, dari arah mana mau ke arah mana, dan seterusnya. Segitulah gambaran tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ini dia alimul ghaib, dan kita masuk pada inti dari pembahasan judul bab ini, alimul ghaib. Manusia mungkin hanya mengetahui apa yang bisa dia saksikan, artinya daya tangkap indera dia. Yang bisa dia dengar, dia ketahui. Yang bisa dia lihat, dia ketahui. Apa yang dia tidak dengar, apa yang dia tidak lihat, dia tidak mengetahui. Dan itulah yang namanya ilmu gaib. Di luar panca inderanya. Dia tidak lihat, dia tidak ketahui. Dia tidak mendengar, dia tidak ketahui. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah As-Sami, Al-Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah, tidak ada yang terhalangi dari penglihatan Allah. Makanya Allah juga disifati dengan alimul ghaib. Alimul ghaib, mengetahui yang gaib, yang tersembunyi dari sisi manusia. Barakallahu fikum jami'an, kita akan baca landasan hukum berupa beberapa ayat yang sang penulis bawakan kepada kita di sini. Itu sekedar sedikit muqaddimah dari judul bab Alimul Ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Di antara nama Allah adalah Alimul Ghaib, yang mengetahui ilmu gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dia tidak menampakkan ilmu gaibnya kepada seorang pun. Ayat pertama sekaligus sebagai landasan hukum, qala Allah Ta'ala, dan berkata Allah yang Maha Tinggi, "Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, walakinnallaha yajtabi min rusulihi may yasha." Lanjutan ayatnya. Allah tidak memperlihatkan kepada kalian akan ilmu gaib. Nanti tentang cabang-cabang ilmu gaib akan datang nanti pada hadis. Cabang-cabang ilmu gaib.
dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan. Inilah konsep tentang ilmu mafqud. Ada ilmu yang Allah ajarkan kepada manusia, ada juga ilmu yang Allah rahasiakan untuk diri dia sendiri, tidak ditampakkan kepada orang lain. Dua ayat, satu sebagai judul bab, yang satunya sebagai landasan hukum. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ilmu gaib hanya pada dirinya, dan ini termasuk pengkhususan. Ini termasuk hak prerogatif Allah yang tidak boleh dirampas darinya, tidak boleh direnggut darinya, tidak boleh diambil darinya, tidak boleh mengaku-ngaku bahwa kita memiliki ilmu gaib. Lanjutan ayatnya penting juga untuk diterjemahkan. Wa ma kana Allahu liyutliakum 'alal ghaib. Allah tidak memperlihatkan kepada kalian tentang ilmu gaibnya. Walakinnallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Akan tetapi Allah memilih dari kalangan rasulnya siapa yang dia kehendaki. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan ilmu gaibnya hanya kepada orang-orang pilihan, di antaranya adalah para rasul. Akan datang juga nanti pada ayat yang setelahnya, bahwasanya seandainya Allah Subhanahu wa taala mau memperlihatkan ilmu gaibnya yang asal muasalnya ilmu gaib adalah milik Allah. Kalaupun Allah menampakkan kepada sebagian orang, itu adalah orang-orang pilihan Allah dari kalangan para rasul. Selain para rasul tidak bisa. Makanya kalau ada orang-orang yang mengaku tentang ilmu gaib selain daripada rasul, dustakan dia, jangan percaya dia. Bahkan kalau bisa kafirkan dia. Kalau lancang. Mengaku-ngaku hak Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab jelas sekali bahwasanya pengkhususan Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu gaib yang Allah tidak tampakkan kecuali pada orang-orang tertentu. Allah menafikan dari dua ayat ini. Perhatikan, ada fala yudhiru la nafiya. Yudhiru fi'ilnya menampakkan. Apa yang dinafikan? Ilmu gaib. Kemudian juga yang kedua, ma nafiya. Al-ittila liyutliakum atla'a yutli'u. Artinya juga menampakkan. Apa yang Allah tampakkan atau apa yang Allah nafikan untuk ditampakkan? Ilmu gaib. Ilmu gaib adalah hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat yang kedua, wa qala Allah taala, dan berkata Allah yang Maha Tinggi, walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Kata Allah dalam surat Hud, milik Allah lah ilmu gaib langit dan juga bumi. Mungkin kita mengetahui apa yang ada di bumi, namun belum tentu bisa mencakupi seluruhnya. Namun ada juga ilmu gaib di langit, itu yang mungkin kita tidak ketahui. Karena itu khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ghaibus samawati wal ard, dan milik Allah ilmu gaib yang ada di langit serta di bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu, dan kepada dialah dikembalikan urusan seluruhnya. Al-amru di sini bermakna asy-sya'n. Lain daripada al-amr yang telah kita pelajari kemarin, bermakna al-qadar atau al-qadha, keputusan, ketetapan. Ini urusan. Di sini menerapkan atau maksud kami ayat ini berkaitan dengan judul bab di atas, bahwasanya ilmu gaib Allah Subhanahu wa taala luas. Artinya ilmu Allah Subhanahu wa taala begitu luasnya, bahkan pada perkara-perkara yang mungkin tidak bisa kita menggapainya, seperti ilmu di langit dan ilmu di bumi. Artinya di sana ada ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan. Tidaklah alam semesta ini di antaranya adalah langit dan bumi yang belum tentu kita bisa menggapainya seluruhnya, mencakupinya seluruhnya. Namun ilmu gaib Allah Subhanahu wa taala masuk pada baik itu di langit ataupun juga di bumi. Keterkaitan antara ayat ini jelas sekali berkaitan dengan judul bab di atas, bahwa ilmu gaib Allah Subhanahu wa taala luas. Oleh karena itu di antara hamba yang mau mengaku-ngaku memiliki ilmu gaib, ilmu gaib di antaranya adalah ilmu langit dan ilmu bumi. Mungkin kita sebagai manusia hanya pernah menyentuh bumi, belum tentu bisa menyentuh langit. Sedangkan ilmu gaib menyeluruh langit dan juga bumi. Ayat yang berikutnya,
Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Wa qala ta'ala Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Nah. Berkata Allah yang Maha Tinggi, katakanlah wahai Muhammad. Setiap ayat yang turun kemudian diawali dengan qul, baik itu pada awal surat ada 4 qul, atau di awal-awal ayat pada beberapa ayat dalam surat yang berbeda-beda yang diinginkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul wahai Muhammad, katakanlah, la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Aku tidak memiliki bagi diriku sendiri kemanfaatan demikian juga kemudaratan kecuali apa yang Allah kehendaki. Nah, artinya kalau Allah Subhanahu wa taala mau menimpakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudaratan, Allah mampu akan hal tersebut dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengelak dari itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga kebaikan yang ada pada diri beliau bukan murni dari beliau namun dari Allah Subhanahu wa taala. An-naf' wad-dur dari Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. Seandainya aku mengetahui tentang ilmu gaib, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah perintahkan beliau untuk mengucapkan ini. Seandainya aku mengetahui tentang ilmu gaib, niscaya akan banyak menimpa pada diriku kebaikan. Aku akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Serta wa ma massani as-su', aku tidak akan tersentuh dengan keburukan. Ternyata kebalikannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tersentuh dengan keburukan. Artinya kemudaratan. Di antaranya barakallahu fikum jami'an, beliau pernah jatuh dari ketika menaiki kuda kemudian menyebabkan kaki beliau terkilir keselio. Akhirnya beliau beberapa hari sholat dalam keadaan duduk. Kalau saja memang betul beliau mengetahui tentang ilmu gaib, beliau mengetahui apa yang akan terjadi esok harinya beberapa menit ke depan, niscaya tidak akan tersentuh dengan kejelekan semacam ini. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disuguhi daging kambing berupa hadiah pemberian dari seorang wanita Yahudiyah di Khaybar. Katanya hadiah. Diberikan 1 ekor kambing kepada para sahabat. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari sembelihan kambing tersebut. Yang ternyata sembelihan hewan kambing tersebut sudah diracuni sebagai bentuk balas dendam dari wanita Yahudiyah. Karena ketika perang Khaybar, terbunuh suaminya, anak laki-lakinya, saudaranya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat mengunyah beberapa potong daging kambing yang dihadiahkan kepada beliau sebelum akhirnya daging kambing tersebut berdasarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, artinya berbicara yang didengar oleh beliau bahwasanya aku telah diracuni. Namun sempat masuk ke dalam tubuh beliau. Akhirnya dari situlah beliau, artinya racun sempat masuk ke dalam tubuh beliau yang menyebabkan beliau meninggal sekitar 3 atau 4 tahun setelah itu. Berarti kan beliau juga tersentuh dengan yang namanya kemudaratan. Kalau seandainya beliau mengetahui tentang ilmu gaib, niscaya beliau tidak akan tersentuh dengan kejelekan semacam itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum jami'an juga pernah disihir dan pengaruh sihir tersebut sampai mengganggu kehidupan beliau. Disihir oleh seorang Yahudi namanya Labid bin A'sam. Beliau semacam berhalusinasi, beliau terhayalkan, terbetik dalam imajinasi beliau mendatangi istri-istri beliau padahal beliau tidak mendatanginya. Pengaruh dari sihir. Akhirnya malaikat Jibril meruqyah beliau, kemudian beliau juga bekam untuk menghilangkan pengaruh sihir tersebut di puncak dari kepala beliau. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tersentuh dengan keburukan, tersentuh dengan kemudaratan.
Kalau seandainya beliau mengetahui tentang ilmu gaib, niscaya hal-hal tersebut tidak akan tersentuh kepada beliau. Di perang Uhud, beliau juga sallallahu alaihi wasallam cedera dari sisi ketika perang, sempat masuk anak panah atau tumbak ke dalam helm besi beliau, kemudian menembus pipi beliau dan mematahkan gigi seri beliau. Kemudian benturan benda tumpul juga mengenai dahi beliau, akhirnya mengucurkan darah, membuat luka yang menganga. Akhirnya diobati oleh putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Itu sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW juga terkena dengan yang namanya taib kemudaratan, tertimpa dengan kemudaratan. Lanjut ayatnya, belum kita sempat terjemahkan seluruhnya. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Kemudian beliau terangkan hakikat manusiawi beliau. Tidak lain aku adalah hukum asalnya syartiyah, namun ketika datang setelah itu ada wadul istisna, maknanya nafiyah. Tidaklah aku hanya sekadar pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Ya, aku adalah seorang rasul, tidak lebih daripada itu. Sifat manusiawiku ada, yang aku tidak mengetahui tentang ilmu gaib. Aku tidak memiliki sifat-sifat rububiyah termasuk ilmu gaib. Bagi orang-orang yang beriman, keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab di atas pada materi kita tentang ilmu gaib. Bahkan orang-orang pilihan, orang-orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau tidak memiliki yang namanya ilmu gaib. Tapi kalau beliau tidak memiliki, tentunya yang lainnya juga lebih-lebih lagi tidak memiliki, tidak mengetahui yang namanya ilmu gaib. Dari dua ayat sebelumnya, pertama di judul bab, kemudian landasan pertama, Allah Subhanahu wa taala kecualikan illa man irtada min rasulin, kecuali siapa yang dia ridhoi dari kalangan para rasul. Walakinallaha yajtabi min rusulihi may yasha, akan tetapi dia memilih. Ini Allah Subhanahu wa taala memilih dari siapa hamba-hambanya yang mungkin saja bisa diberikan kepada dia ilmu gaib. Jadi kalau seandainya ada manusia yang bisa mengetahui ilmu gaib, niscaya mereka adalah para rasul. Namun ilmu gaib yang ada pada mereka bukan sistematis bahwasanya itu adalah hak mereka, namun itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus diilmui. Karena di sana barakallahu fikum jami'an, yang melanggar konsep ilmu gaib. Yang melanggar konsep ilmu gaib artinya adalah ada di kalangan manusia yang mau merampas hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala ini. Datang dalil-dalil menunjukkan bahwasanya mereka sampai pada tingkatan kekufuran. Seperti contohnya at-tatayyur. Mengundi nasib dengan media-media tertentu. Bahwasanya mereka mengatakan media tersebut bisa menentukan bahwasanya ini mendatangkan kemanfaatan atau kemudaratan, seperti tatayyur. Baik itu tatayyur dengan melihat atau mendengar atau menyaksikan. Dia melihat sesuatu yang mungkin bisa mencelakai, dia katakan aku tidak akan keluar rumah karena bisa jadi mencelakai aku, padahal belum tentu. Termasuk yang melanggar daripada konsep ilmu gaib, merampas hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala adalah para dukun dan tukang sihir. Para dukun dan tukang sihir yang mengaku-ngaku mengetahui tentang ilmu gaib, yang bisa menebak di mana benda yang hilang. Yang mengaku bisa menyembuhkan penyakit, bahkan itu adalah penyakit yang berkaitan dengan kejiwaan. Yang kesemuanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengetahuinya. Atau dari cabang ilmu tanjim, ilmu perbintangan. Ya, mereka bisa memprediksi apa yang akan terjadi esok hari dengan pergerakan bintang ini atau bintang itu. Sehingga mereka melihat ke perbintangan, kemudian bisa memprediksi bahwasanya akan terjadi sesuatu yang besar di permukaan bumi, entah musibah ataupun kelahiran orang yang memiliki peran di permukaan bumi. Ya, itu semuanya bagian daripada menebak-nebak. Demikian juga ilmu al-iyafah, meramal. Ilmu al-iyafah, ya mungkin dengan melihat garis telapak tangan seseorang bisa menebak bahwasanya asmara engkau demikian, rezeki engkau demikian. Al-muhim ini semuanya adalah menyelisihi konsep ilmu gaib yang bisa menerka-nerka baik itu apa yang terjadi esok harinya berkaitan dengan jati diri seseorang, rezekinya, jodohnya, baik dan buruknya, beruntung dan sialnya, kesemuanya itu berarti barakallahu fikum jami'an merampas hak Allah Subhanahu wa taala.
Ini bagian daripada ilmu gaib adalah apa yang akan terjadi esok hari. Akan datang nanti pada hadis, termasuk dari cabang-cabang ilmu gaib adalah apa yang akan terjadi esok hari hanya Allah yang mengetahuinya, manusia tidak mengetahuinya. Dalil ini juga berkaitan dengan judul bab di atas. Barakallahu fikum jami'an. Seandainya ada yang mengetahui tentang ilmu gaib, niscaya mereka adalah para nabi. Namun ilmu gaib yang ada pada mereka bukan istiqlal, artinya bukan tersendiri, bukan menyendiri, bukan secara sistematis mereka mengetahui. Namun itu juga berkat dari pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari jalur wahyu, dan itu adalah para nabi dan rasul. Selain mereka tidak ada. Tidak ada dalil yang mengatakan kepada kita bahwa selain para nabi dan rasul bisa mengetahui tentang ilmu gaib. Karena hanya para nabi dan rasulullah yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tertentu yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhyi bi iznihi ma yasha. Komunikasi antara Allah dengan makhluk dari jalur ini. Wa ma kana li basharin, tidak pantas bagi seorang manusia, ayyukallimahu Allahu, Allah mengajak dia berbicara, illa wahyan aw min wara'i hijab, kecuali dengan jalur pertama wahyu atau dari balik tirai, artinya dari balik hijab, seperti yang terjadi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Hijab Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Tirai Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Aw yursila rasulan fayuhyi bi iznihi ma yasha Allah, atau Allah mengutus utusan seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Inilah konsep Allah mengajak dialog hamba-hambanya, di antaranya para rasul, para nabi. Wahyu atau berbicara dari balik hijab tidak akan ada. Secara berhadapan langsung kecuali nanti di hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah mengutus utusan seperti malaikat penyampai wahyu, malaikat Jibril. Artinya itu jalur untuk mendapatkan atau diberitahukan oleh Allah tentang ilmu gaib. Selain daripada itu tidak ada. Tatayyur bagian daripada merampas hak Allah, hak prerogatif Allah, ilmu gaib yang dipercaya. Dukun dan tukang sihir demikian juga merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Ilmu perbintangan, ilmu zodiak yang bisa menebak-nebak bahwasanya yang lahir pada tanggal sekian bulan sekian masuk dalam bintang ini atau bintang itu, zodiak ini atau zodiak itu, bisa diterka. Berarti bulan ini atau tahun ini atau sio ini dia nasibnya seperti itu. Itu semuanya bagian daripada hak merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang lainnya kita baca. Wa qala Allah ta'ala 'anil jin. Berkata Allah yang Maha Tinggi tentang para jin. Jin. Artinya jin juga tidak mengetahui tentang ilmu gaib. Bahkan para malaikat. Ilmu gaib bagian daripada ilmu yang Allah khususkan bagi dirinya, tidak diberitahukan kepada malaikat yang didekatkan, demikian juga kepada nabi yang diutus. Lau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adabil muhin. Lau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adabil muhin. Ayat ini menceritakan tentang kaum jin bahwasanya seandainya mereka mengetahui tentang ilmu gaib, niscaya mereka tidak akan tinggal di siksaan yang hina, yakni neraka. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasanya para rasul tidak mengetahui tentang ilmu gaib kecuali apa yang Allah beritakan kepada mereka. Secara istiqlal, menyendiri, sistematis bahwasanya mereka mengetahui ilmu gaib tidak kecuali apa yang Allah beritakan. Demikian juga para jin tidak mengetahui tentang ilmu gaib. Kalau seandainya mereka mengetahui tentang ilmu gaib, niscaya mereka tidak akan ditempatkan di neraka. Jin juga tempatnya di neraka. Ini semuanya menunjukkan kepada kita dari 5 ayat ini, 4 ayat pada landasan hukum judul bab, 1 ayat sebagai pembuka, sebagai judul bab, menerangkan bahwasanya ilmu gaib adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada dirinya. Khususkan kepada dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan sebagian dari ilmu gaib, kita katakan sebagian, tidak seluruhnya. Sebagian daripada ilmu gaib hanya kepada orang-orang pilihan Allah, dan mereka adalah para nabi dan rasul. Utusan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari kalangan manusia ataupun dari kalangan malaikat. Kemudian barakallahu fikum jami'an, selain daripada mereka, tidak datang dalil bahwasanya mereka bisa mengetahui tentang ilmu gaib
Adapun konsep-konsep ilmu gaib dan cabangnya insyaallah kita akan baca pada lain waktu dari hadis yang akan datang penyebutannya dalam judul bab ini. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Barakallahu fikum jami'an, ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.